Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Muflihah. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai tahamu awal ada, periwayatan hadis, dan syarat-syarat periwayatan. Yang pertama, definisi periwayatan hadis. Menurut istilah ilmu hadis, periwayatan hadis adalah kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis, serta penyedaran hadis ini kepada rangkaian periwayatannya dengan menggunakan istilah atau lambang tertentu. Yang kedua, proses dan syarat-syarat periwayatan hadis. Yang pertama, penerimaan hadis atau tahammul. Tahammul artinya menerima hadis dan mengambilnya dari para syekh atau guru. Syarat al-hadis ada dua, yaitu tamyiz. Menurut Al-Hafiz Musa ibnu Harun al-Hamal, seorang anak bisa disebut tamyiz jika sudah mampu untuk membedakan antara sapi dan keledai. Seorang yang belum balik boleh menerima hadis asalkan sudah tamyiz. Hal ini didasarkan pada keadaan para sahabat, tabi'in, dan ahli ilmu setelahnya yang menerima hadis walaupun mereka belum balik seperti Hasan, Husain, Abdul ibnu Zabir, Ibnu Abbas, dan lain-lain. Yang kedua, berakal sehat. Berakal sehat disyaratkan dalam tahammul hadis, oleh karena itu tidak sah riwayat orang yang menerima hadis tersebut ketika dalam keadaan tidak sehat akalnya. Yang kedua, penyampaian hadis atau ada al-hadis. Ada al-hadis menurut bahasa adalah menyampaikan sesuatu pada orang yang dikirim kepadanya. Sedangkan ada al-hadis menurut istilah adalah meriwayatkan hadis dan memberikannya kepada para murid. Syarat-syarat ada al-hadis yaitu Islam. Pada waktu periwayatan hadis, seseorang perawi harus muslim. Menurut ijma, periwayatan hadis oleh orang kafir dianggap tidak sah karena riwayat orang muslim yang fasik saja ditolak. Apalagi hadis yang diriwayatkan oleh orang kafir. Yang kedua, balik. Balik adalah perawi cukup usia ketika ia meriwayatkan hadis. Yang ketiga adalah atau adil. Adil merupakan suatu sifat yang melekat pada seseorang berupa ketakwaan dan muru'ah atau menjaga harga diri. Yang keempat ada dabit. Dabit adalah ingatan yang kuat. Maksudnya seorang yang meriwayatkan hadis harus ingat dengan kuat hadis yang ia sampaikan. Yang ketiga, ada metode-metode periwayatan hadis. Metode penerimaan riwayat dan penyampaian hadis ada 8. Yang pertama, ada asima. Yang kedua, ada al-qiraah. Yang ketiga, ada al-ijazah. Yang keempat, munawalah. Yang kelima, al-kitabah atau al-muqatabah. Yang keenam, ada al-i'lam. Yang ketujuh, al-wasiyah. Yang kedelapan, wijadah. Dan yang terakhir ada macam-macam periwayatan matan hadis secara lafaz dan makna. Yang pertama secara lafaz. Periwayatan hadis secara lafaz adalah meriwayatkan hadis sesuai dengan lafaz atau redaksi kalimat yang mereka terima dari Nabi Muhammad atau secara redaksional. Dengan istilah lain yaitu meriwayatkan hadis dengan lafaz yang masih asli dari Nabi Muhammad. Periwayatan dengan lafaz ini dapat dilihat dari hadis-hadis yang memiliki redaksi sebagai berikut. Yang pertama ada sami'tu atau saya mendengar. Yang kedua ada dasnati atau ia menceritakan kepadaku. Yang ketiga ada akhbaroni, ia memberitakan kepadaku. Yang keempat ada ra'aitu atau saya melihat. Yang kedua, periwayatan hadis secara makna atau al-riwayat bil makna. Meriwayatkan hadis secara makna adalah meriwayatkan hadis berdasarkan kesesuaian maknanya saja, sedangkan redaksinya disusun sendiri oleh orang yang meriwayatkan. Dengan kata lain, apa yang diucapkan oleh Rasulullah hanya dipahami maksudnya saja. Terjadi periwayatan secara lafaz disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, adanya hadis-hadis yang memang tidak mungkin diriwayatkan secara lafaz karena tidak adanya redaksi langsung dari Nabi Muhammad. Yang kedua, adanya larangan Nabi untuk menuliskan selain Al-Quran. Yang ketiga, sifat dasar manusia yang pelupa dan senang kepada kemudahan menyampaikan sesuatu yang dipahami oleh
dipahami lebih mudah daripada mengingat susunan kata-katanya. Ya, itu dia pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.